Halo teman-teman, pasti kalian udah nunggu hari ini kan? Hari ini tantangannya adalah OSINT atau Open Source Intelligence. Pasti banyak sekali dari kalian yang suka dengan OSINT ini. Karena banyak sekali request ke kita untuk pembuatan materi OSINT. Semoga suka dengan tantangan Try Hack Me hari ketiga ini. Dan buat yang belum tahu, OSINT ini adalah Open Source Intelligence. Adalah teknik untuk mendapatkan, kemudian menganalisis informasi yang terbuka secara publik. Artinya informasi itu ada di internet, bisa diakses oleh siapa saja, tidak dilindungi oleh username password gitu ya. Dan eh, lokasi yang bisa kita pakai untuk melakukan teknik ini adalah media sosial, blog, search engine, bahkan di dark web. Kita bisa mencoba mengaksesnya. Dan OSINT ini berguna buat kalian yang misalkan sedang mencari tugas, misalkan ya OSINT ini. Kemudian ada juga misalkan lagi kepoin mantan pacar gitu kan. Ya juga itu teknik OSINT. Kemudian kalau di cyber security ini bisa dipakai untuk hal-hal jahat nih oleh threat actor. Dipakai untuk menganalisis targetnya. Itu juga menggunakan OSINT. Jadi dia menganalisis siapa nih orangnya, apa hobinya, kemudian dikasih sebuah phishing link. Itu bisa menggunakan OSINT. Dan untuk cyber security defender, OSINT ini dipakai untuk mencari misalkan celah pada layanannya. Itu bisa menggunakan OSINT, melakukan cyber threat intelligence untuk mencari siapa sih pelaku kejahatan dari serangan cyber yang udah dilancarkan. Itu juga menggunakan OSINT. Dan OSINT ini adalah teknik untuk semua. Dan dengan mengetahui OSINT saja, kamu bisa mendapatkan sebuah job sebagai Cyber Threat Intelligence atau CTI. Dan teknik OSINT itu sebenarnya banyak banget ya. Tapi di antara yang lain, ada yang cukup unggul untuk mencari celah di dalam layanan berbasis web. Namanya adalah Google Dorking. Ini adalah mencari informasi celah yang ada pada Google. Bukan pada Google, maksudnya melalui Google. Dan kadang disebut dengan Google hacking. Dengan menggunakan Google Dorking ini, kita bisa mencari celah atau mencari database password, mencari username, mencari email seseorang gitu ya dengan sebatas Google. Karena Google ini adalah sebuah crawler terbesar di dunia. Dia akan datang ke website kamu, mengindeks semua halaman yang ada pada website kamu, kemudian dimasukkan ke dalam search engine. Nah, ini tentu saja bisa bermata dua, bisa meningkatkan marketing, tapi juga bisa membuat vulnerability itu menjadi terekspos. Dan gue saranin untuk coba ini ya, Google HackDB. Ini dia Google HackDB. Misalkan seperti ini, ada index of SQL. Ini di copy aja, kemudian teman-teman googling aja dari sini. Nah, ini teman-teman pasti nemu banyak nih. Gitu. Bahkan mungkin bisa ketemu database password. Gitu ya. Sedikit aja tentang Google Doc. Dan yang selanjutnya adalah Whois. Whois ini adalah informasi yang ada pada sebuah domain. Bayangin aja ketika kamu mendaftarkan diri nih. Contohnya kamu membuat sebuah web ya, websuperkeren.com. Nah, ketika mendaftarkan websuperkeren.com, itu nanti teman-teman juga akan memasukkan informasi-informasi pribadi seperti email, nomor telepon, nama gitu kan. Tujuannya itu apabila ada abuse terhadap itu ya domain tersebut, itu bisa dikontak. Nah, di sini informasi tersebut, informasi registrasi domain bisa diambil juga ternyata dengan menggunakan Whois. Nah, kita coba cek di sini Whois github.com. Jadi kita ingin melihat siapa yang mendaftarkan GitHub gitu kan. Ya, ada github.com, kemudian ada kontak emailnya, kontak phone-nya gitu kan. Kemudian registrarnya siapa, ternyata yang mendaftarkan ini adalah Mark Monitor INC gitu kan. Kemudian ada admin organization, GitHub INC, dan sebagainya. Kita bisa bahkan menemukan informasi pribadi dari sekedar Whois saja. Dan teknik ini juga teknik yang sering digunakan oleh threat actor.
Kemudian ada juga Git repo. Di dalam GitHub itu ya, ini adalah GitHub, GitLab itu adalah sosial medianya para programmer. Mereka bahkan juga membuat sebuah sistem CI/CD, Continuous Integration Continuous Development, dengan menggunakan GitHub. GitHub ini udah ngebantu banyak programmer untuk menjalankan otomasi ke servernya, sehingga apabila ada perbaruan di code-nya, di kodenya, itu bisa langsung di-push, langsung didorong ke dalam server. Jadi di dalam GitHub ini juga ini ya mengandung informasi-informasi rahasia. Terkadang juga ada database password yang dapat ditemukan di dalam GitHub. Contohnya di sini github.com dari Daniel Missler. Sebenarnya ini bukan sebuah program, tapi ini adalah teknik serang yang dapat kita gunakan oleh cybersecurity, gitu ya. Ini contohnya GitHub. Di sini di dalam GitHub ini kita bisa melihat di bagian commit ini ya, di bagian commit, kemudian kita bisa lihat apa nih di sini ya. Siapa tahu ada username atau password yang ada di sana. Dan di dalam commit ini ya, ini commitnya, gitu kan. Apa yang diubah gitu kan? Karena di sini adalah version control, ada VCS-nya, version control sistemnya. Jadi dia membuat sebuah versioning di dalam GitHub, dan kita bisa tambahkan di dalam URL ini titik patch, ini kan, titik patch di sini. Nah, dari titik patch ini kita bisa mencari ini email. Di sini haveyouGotMilk@gmail.com. Ini adalah komiternya. Kita bisa mendapatkan alamat email dari sana. Oke, itu sedikit tentang GitHub. Sekarang kita masuk ke dalam challenge-nya. Dan kita sekarang udah ada di challenge-nya. Challenge-nya tidak perlu untuk deploy mesin atau yang lainnya. Kita bisa lakukan ini bahkan di menggunakan operating system Windows. Kita ditanya ya, siapa nama registrar dari santagift.shop. Sekali lagi, santagift.shop ini adalah website yang dipakai untuk Try Hack Me Advent of Cyber ini. Dan kita bisa menggunakan who.is gitu ya, who.is. Oke, typo sedikit, who.is. Dan kemudian masukkan santagift.shop. Di sini kita bisa dapatkan informasi-informasi berkaitan dengan domain tersebut. Dan ternyata banyak informasi yang ini kan ya, di privat ya. Kemudian siapakah registrar name-nya? Kita dapatkan ini dari registrar info, namecheap, inc. Ini. Kemudian submit. Kemudian temukan website source code dari github.com yang mengandung sensitive credential gitu kan. Dan mungkin kita ingin lihat ke atas sedikit ya. Recon Master sudah menemukan GitHub repo ya yang cukup bisa kita pakai ya, Santagift Shop, Santagift, dan SantaShop @c. Oke, kita bisa masuk ke github.com dulu. github.com, kemudian di bagian atas ada search GitHub. Coba kita masukkan Santagift Shop. Dan di sini ada dua ya, ada dua Santagift Shop. Coba kita buka dua-duanya. Di sini. Thank you, but the princess in another castle gitu. Oh, coba di sini. Berarti yang satunya, yang Muhammad THM ini ya. Muhammad THM / Santagift Shop. Nah, kita udah di dalam repositorinya untuk web server tadi. Dan kalau misalkan kita scroll ke bawah, di sini kita bisa lihat ada WP Activate, WP Block ini menggunakan WordPress. Kemudian kita coba baca readme-nya ya. Repository ini mengandung source code produksi KA website Santagift Shop. Hanya legitimate member developer yang boleh akses. Kemudian file PHP mengandung file config PHP mengandung credential database connection. Tangani dengan baik gitu ya. Coba kita lihat ya config.php di sini.
Dan oh ini dia flagnya, THM OSINT Works. Ini ada flagnya. Ini kita bisa pakai untuk jawab. Kemudian nama file yang mengandung password itu adalah config.php tadi, file tadi. Kemudian apa nama QA server yang diasosiasikan dengan website. Kita bisa coba cek dari sini. Oh ini dia, QA-santagift.shop. Jadi ini adalah website untuk testing, I believe, sepertinya. Kemudian apa database password yang digunakan pada QA dan production. Masuk config PHP lagi. Ini database password dapat nih, Santa 2022 dengan DB usernya Ubuntu. Dan sama ya, prod sama QA-nya menggunakan Santa 2022. Menggunakan add, itu submit, dan di sini juga ada room tersendiri apabila kamu ingin melakukan atau belajar tentang Google Dorking. Nah, oke. Cukup menarik kan untuk Open Source Intelligence atau OSINT ini, karena OSINT ini apa ya, minimal effort lah, karena kita mencari keteledoran developer yang nggak sengaja mempublish database password ke dalam internet gitu ya. Dan bahayanya juga di ini ya, di dalam sini ya, di dalam GitHub ini itu semua ada recordnya. Kita bisa temukan ya, misalkan apa yang dihapus, apa yang apa yang dihapus, apa yang ditambahkan gitu ya. Kita bisa temukan semua di sini. Nah, ini awalnya flagnya bentuknya seperti ini, kemudian dihapus menjadi seperti ini. Jadi kalau sudah ada contohnya ya, API key, kemudian database password yang nggak sengaja udah di-commit ke dalam GitHub, itu udah forever, kecuali kamu benar-benar delete ininya, repositorinya, atau menggunakan cara lain. Kamu nggak bisa sebatas delete passwordnya kemudian commit Git yang baru gitu ya. Tapi kamu benar amannya kamu delete semua repositorinya kemudian buat repo baru. Dan seperti halnya tadi, kita bisa menambahkan titik path di belakangnya untuk melihat ya. Oh ternyata siapa yang melakukan commit ini bisa kelihatan. Ini namanya adalah Muhammad Usman dari muhammad.usman@tryhackme.com. Gitu. Jadi sedikit menarik ya, sangat menarik bahkan untuk tantangan 2022 ini di OSINT. Ini benar-benar kejadian ya, banyak developer yang nggak sengaja commit database password ke GitHub. Ini bisa sangat berbahaya karena GitHub yang public repository bisa dilihat oleh semua orang. Jadi gitu dulu untuk tantangan hari yang ketiga. Kita kembali lagi esok pada video yang selanjutnya di tantangan hari yang keempat. Sampai jumpa.